Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita dapat mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Anak-anak ustazah, semoga pada hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kembali, melanjutkan kembali materi bahasa Indonesia kita pada hari ini, yang mana materinya masih tentang teks berita, ya. Adapun materi yang akan ustazah bahas pada hari ini adalah tentang kebahasaan pada teks berita, ya, kaidah kebahasaan pada teks berita. Anak-anak ustazah, besar harapan ustazah agar anak-anak ustazah selalu menanamkan sikap tanggung jawab, disiplin dan rasa percaya diri dalam mengikuti pembelajaran ini, agar anak-anak ustazah bisa mencapai dan memahami pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan materi kita, ya. Masih tentang teks berita. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari struktur berita. Nah, pada kesempatan kali ini ustazah akan menjelaskan tentang kaidah kebahasan pada teks berita. Nah, namun tidak salahnya ya kita mengulang pelajaran minggu lalu, yaitu tentang struktur berita, ya. Anak-anak ustazah pasti masih ingat kan struktur berita terbagi berapa? Jadi struktur pada teks berita itu terbagi 3. Yang pertama adalah kepala berita atau lead, yang kedua tubuh berita, yang ketiga adalah ekor berita. Nah, ada informasi sedikit, kenapa sih ini gambar struktur dari berita itu merupakan lancip ke bawah? Kenapa nggak segitiga yang memang dia lancipnya ke atas? Biasanya kan segitiga seperti ini, ya kan? Ya kan, dirinya ada di atas. Tapi kenapa ini malah lancip ke bawah? Ini ada sebuah makna anak-anak ustazah, ya. Bentuk ini, kerucut ke bawah ini bukan tidak ada makna, ya. Maknanya itu adalah bahwasannya suatu berita semakin pembahasannya itu ke bawah, pembahasannya itu ke bawah, semakin berita itu tidak penting. Oleh karena itu, mengapa sebuah berita itu struktur berita itu bentuknya seperti ini, lancip ke bawah, ya. Karena sebuah berita atau sebuah teks berita, semakin dia itu ke bawah penjelasannya, maka berita itu semakin tidak penting penjelasannya. Begitu anak-anak ustazah, ya. Yang pokok-pokok penting yang ada terdapat pada berita adalah terletak pada kepala berita dan tubuh berita. Pada kedua struktur ini, disinilah biasa letak yang unsur 5W tambah 1H. Tapi kalau pada ekor berita, disinilah letak yang tidak penting, ya anak-anak ustazah. Baik, sekarang kita lanjutkan, ya. Kaidah kebahasaan. Anak-anak ustazah, jadi dalam suatu teks, apapun itu teksnya, apakah teks tersebut adalah teks berita, teks ulasan, teks persuasif, ataupun teks deskripsi, semua teks yang kita buat, yang kita baca, dia memiliki struktur, ya. Mengapa harus ada struktur serta kaidah kebahasaan? Karena, ya, teks yang dibuat itu kan bukan suatu teks-teks karangan bebas, apalagi berita. Tentunya ada bahasa atau kaidah bahasa yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat suatu teks berita, agar beritanya itu akurat, lalu dapat dipercaya dan bisa memengaruhi orang lain. Nah, seperti itu, ya. Nah, perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca atau kamu simak sebelumnya.
tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah ini dimaksud sebagai berikut. Pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Baik, apa maksudnya ini penggunaan bahasa yang bersifat standar? Jadi anak-anak ustazah, dalam sebuah teks berita haruslah memuat bahasa yang bersifat baku. Apa itu baku? Ustazah sudah sering mengatakan atau mengajari saat kita dulu belajar observasi, saya sudah ajarkan apa itu kata baku. Jadi kata baku adalah kata atau bahasa yang sesuai dengan kaidah atau norma-norma bahasa Indonesia. Ya, ustazah ulangi, kata baku adalah kata ataupun bahasa yang sesuai dengan norma-norma ataupun kaidah bahasa Indonesia. Ya. Bahasa baku ini adalah bahasa yang ada di kamus KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah dibakukan. Nah, karena suatu teks berita itu adalah karena teks berita itu adalah suatu fakta, ya informasi yang berupa fakta, ya. Suatu kejadian memang objektif, maka memang harus kita gunakanlah suatu bahasa yang memang orang itu paham dengan membaca itu. Ya, jadi mungkin anak-anak ustazah kan mungkin memahamilah bahasa sehari-hari, bahasa daerah. Nah, dalam membuat suatu berita itu tidak boleh kita memasukkan yang namanya bahasa daerah yang anak-anak ustazah paham, karena kan bahasa persatuan kita kan adalah bahasa Indonesia, seperti itu kan. Nah, karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, maka gunakanlah saat membuat berita itu dengan bahasa Indonesia yang baku. Karena apabila kalian membuat bahasa itu di luar bahasa Indonesia, sedangkan yang membaca berita itu adalah orang Indonesia, maka dia tidak memahami apa yang kalian buat, apa yang kalian sampaikan pada berita tersebut. Otomatis berita tersebut tidak sampai dia ke informasinya ke masyarakat umum. Seperti itu maksud ustazah ya, anak-anak ustazah. Nah, lalu yang B, ustazah ada contoh kata baku ya. Contoh kata baku itu seperti ini ya. Misalnya yang kalian tahu itu apotik atau apotek menurut kalian. Ya. Jadi kalau kata baku sebenarnya apotik itu bukan apotik tapi apotek. Ya. Apotek. Itu yang benar bahasa bakunya. Nah, kalau dia misalnya praktik atau praktek. Nah, sering sekali ustazah dengar kalian tuh bilang praktek, padahal ya kata bakunya adalah praktik. Nah, seperti itu ya, kata bakunya adalah praktik. Lalu juga contoh lainnya seperti mangkok, kan bukan mangkok, harusnya mangkuk, seperti itu. Telur, itulah namanya kata baku. Ya, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu apalagi contohnya ya, misalnya insaf atau insap, pakai F atau pakai P, yaitu insaf sama insap, yang benar adalah insaf, pakai F, ya, insaf. Lalu juga izin atau izin, yang benar adalah izin, bukan izin, ya. Lalu juga banyak contoh-contoh kata baku anak-anak ustazah. Nanti insya Allah ustazah kirimkan apa-apa saja sih contoh dari kata baku tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan B.
Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Nah, jadi biasanya anak ustazah kalau baca berita pada teks pasti adalah itu tanda kutip-kutip dua tentang suatu perkataan seseorang, misalnya atau tentang pendapat seseorang. Nah, biasanya yang ada tanda petik dua itu adalah kalimat langsung yang diberikan pada narasumber. Seperti itu yang diucapkan oleh narasumber yang mana si pewawancara itu bertanya, kan misalnya seperti itu kan kalau membuat berita kan. Bertanya pada narasumber, lalu jawaban dari pertanyaan tersebut dibuatlah dia sebagai kalimat langsung karena memang secara langsung diucapkan oleh narasumber yang ada pada peristiwa tersebut. Nah, bagaimana cara kita menandai apakah itu kalimat langsung atau tidak? Lihat di buku menjelaskan kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Nah, paparnya ini pasti ada seseorang yang mengungkapkan atau mengucapkan kalimat yang tadi itu, yang tanda petik dua ini. Ini kan petik dua namanya kan? Petik ganda. Nah, ini tanda petik seperti ini. Paparnya. Ya, berarti pendapat ini paparnya berarti ada seseorang yang mengucapkan atau mengungkapkan kalimat tersebut. Nah, contoh yang kedua, lihat ada tanda petik ganda ya sampai sini. Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Suantika. Jadi ini termasuk kalimat langsung yang diucapkan oleh narasumber yang bernama Gede Suantika. Paham ya anak-anak ustazah ya? Jadi ingat, tanda petik yang ada pada teks berita itu merupakan kalimat langsung yang diberikan narasumber. Apa itu narasumber? Siapa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang mengetahui informasi atau kejadian secara langsung pada suatu berita. Jadi kan ada pewawancara, ada narasumber, pasti seperti itu kan? Kalau tidak ada pewawancara dan narasumber, maka tidak bisa dikatakan sebagai berita. Siapa pewawancaranya? Pewawancaranya itu bisa wartawan, ya tim-tim jurnalistik. Nah, seperti itu ya anak-anak ustazah. Oke, lanjut yang C, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Oh iya. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah, anak-anak ustazah, konjungsi ya, ingat ya, konjungsi adalah kata penghubung atau kata sambung. Ya, catat ya. Konjungsi itu adalah kata penghubung ataupun kata sambung. Nah, seberapa perlukah konjungsi dalam suatu paragraf, dalam suatu teks? Suatu konjungsi sangat dibutuhkan, sangat penting di dalam suatu paragraf ataupun suatu teks. Kenapa? Apabila tidak ada kata konjungsi atau kata penghubung, maka paragraf tersebut tidak bisa dikatakan paragraf baik dan benar. Kenapa? Karena apabila konjungsi hilang, maka kita tidak mampu atau kita tidak bisa memahami makna yang tersusun pada teks tersebut, ya. Ustazah contohkan, pada teks berita, kata penghubung konjungsi itu yang digunakan adalah bahwa. Ya, ingat ya kata bahwa. Sebenarnya anak-anak ustazah, konjungsi itu ada banyak, ya. Tapi kalau ustazah perhatikan, pada buku K13 ini kita akan selalu belajar konjungsi setiap babnya.
Setiap babnya kita akan mempelajari jenis-jenis konjungsi. Nah, untuk konjungsi ini ya, kita belajar konjungsi yang setara dulu, paham ya? Jadi ada namanya konjungsi setara, bertingkat, seperti itu. Jadi banyak sekali konjungsi. Contoh konjungsi setara misalnya dan, kata dan, contohnya saya dan ibu pergi liburan, ya, misalnya saya dan kakak, seperti itu. Jadi kata dan itu merupakan konjungsi, kata penghubung. Apabila kita menghilangkan kata konjungsi tersebut, maka kalimatnya tidak tersusun dengan baik. Contoh, saya ibu pergi ke pasar. Misalnya seperti saya ibu pergi ke pasar. Maka tidak dapat kita tidak menyambung jadi kalimatnya. Kecuali saya koma ibu pergi ke pasar, itu mungkin bisa saja seperti itu. Nah, untuk yang diberita konjungsinya bahwa. Ya, contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Inilah konjungsinya. Kalau kita hilangkan lalu kita baca, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan kepala Atpel Manado sudah pulang. Nah, kalimat yang tadi kita baca tanpa menggunakan kata bahwa menjadi kalimat yang sulit sekali kita memaknainya karena tidak ada kata konjungsi ini. Ya. Jadi maknanya itu menjadi ganda atau rancu seperti itu. Nah, apakah kata-kata konjungsi itu cuma kata bahwa saja? Tidak ya anak-anak ustazah. Jadi kata konjungsi itu ada banyak. Seperti ini, dan itu juga kata konjungsi. Ya, dan ini merupakan kata penghubung atau juga kata konjungsi. Lalu juga yang ini juga termasuk kata konjungsi. Ya, kita baca lagi contoh selanjutnya. Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan. Ya, Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan. Bahwa ini termasuk kata konjungsi. Ya, inilah namanya kalimat tidak langsung. Kalau tadi kan kalimat langsung, ini contoh kalimat dari tidak langsungnya, yaitu dengan menggunakan kata bahwa. Dengan adanya kata bahwa ini, maka kalimat yang digunakan itu adalah kalimat yang tidak langsung. Contoh, kalimat ini, ungkapan ini, itu dikatakan oleh staf Atpel. Staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Jadi yang mengatakan kepala Atpel itu sudah pulang, ya, yang mengatakan kepala Atpel ini sudah pulang bukan kepala Atpelnya, tetapi ini staf Atpel Manadonya yang mengatakan. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi memang secara langsung, ya, secara langsung dia mengungkapkan ini, seperti itu. Kita lihat contoh yang ini. Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Adalah Aryana, bukan ibunya. Ya, kalau ibunya, ya nggak mungkin lah kan pingsan dia ngomong sendiri kan nggak bisa kalau orang pingsan ngomong kan. Jadi yang mengatakan ini adalah peristiwa tersebut adalah si Aryana, orang lain, bukan orang yang mengalami peristiwa tersebut. Jadi ini maksudnya adalah termasuk kalimat tidak langsung karena tidak ada tanda petik. Si Aryana yang bilang ya. Lalu contoh selanjutnya, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Nah, seperti itu. Berarti siapa yang mengungkapkan hal tersebut? Yaitu data dari BNPN yang menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan Riau, bukan dari pemerintahan Riau itu sendiri. Seperti itu ya. Itu contohnya. Coba contoh kata konjungsi atau. Nanti Kangka. Apa namanya ya? Kalau misalnya kata konjungsi atau, ya, kata penghubung atau. Saya keluar atau kamu yang pergi, ya.
Saya keluar atau kamu yang pergi. Kata atau itu merupakan contoh dari kata konjungsi. Seperti itu ya, itu merupakan contoh dari kata konjungsi. Kalau kita hapus kata konjungsinya, ataunya, saya yang keluar, kamu yang pergi. Tidak ada tanda baca di situ. Apa paham kalian memaknai kata tersebut atau kalimat tersebut? Tentunya tidak. Nah, kita tidak mengerti apa makna tersebut seperti itu. Jadi harus suatu paragraf haruslah memiliki kata konjungsi. Contoh ya, ini ada contoh konjungsi pakai kata atau. Misalnya ini, kita hapus kata ataunya, kita hapus. Penggunaan kata kerja mental, kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kan tidak paham kita, jadinya kata kerja mental ini dengan kata kerja mental ini dengan kata kerja ini jadi bersatu, tidak ada ditanda dengan kata tanda baca koma ataupun titik seperti itu kan. Tapi kalau ada kata konjungsi ataunya, kita lebih mudah memahaminya. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kita mengerti bahwa ada dua hal yang ingin dibicarakan, yaitu dengan menggunakan konjungsi atau. Contoh kata konjungsi lainnya adalah karena, lalu juga seperti, terus bahwa, sedangkan, itu semua kata konjungsi ya. Nanti Ustazah kasih contohnya. Nah, yang D, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Anak-anak ustazah, apa yang dimaksud dengan kata kerja mental? Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental itu adalah kata yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Paham ya? Contoh, ini saya contohkan. Contohnya seperti ini. Memikirkan. Ustazah tanya, kita kalau memikirkan itu pakai otak kita kan, Nak? Pakai akal kita kan? Beda nggak dengan memukul? Kalau memukul kita menggunakan tangan kita, paham nggak? Jadi kalau memikirkan kita menggunakan otak kita atau akal kita. Ini namanya kalimat, ini namanya kata kerja mental yang lahir dari suatu pikiran. Kata kerja, kata dasarnya adalah fikir. Memikirkan merupakan kata kerja mental. Paham ya? Berpikir itu juga kata kerja mental. Tapi kalau memukul, menendang, beda kan? Kalau kita menendang, apa yang bergerak? Kaki kita. Kalau kita memukul, apa yang bergerak? Tangan kita. Tapi kalau memikirkan, kita menggunakan akal. Paham ya? Lalu membayangkan. Ada nggak orang membayangkan pakai anggota tubuhnya? Misalnya pakai kakinya, pakai tangannya, tidak. Seseorang membayangkan itu menggunakan akal pikirannya, menggunakan otaknya, seperti itu. Maka kata membayangkan termasuk kata kerja mental. Ingat, kata kerja selalu diawali dengan me ataupun ber. Paham ya? Membayangkan. Tapi kalau bayangan tidak, itu bukan kata kerja mental. Ya, kalau bayangan itu kata benda. Paham ya? Lalu juga berasumsi. Berasumsi ini artinya berpendapat ya anak-anak ustazah. Anak-anak ustazah kalau berpendapat itu kan menggunakan otak dan pikiran kan? Menggunakan pikiran dan akal kan? Tidak ada orang yang memberikan pendapat itu dengan dengan tangan, dengan kaki, tidak ada. Kalau kita makan tidak dengan pikiran, tapi misalnya memakan yaitu dengan mulut kita, pakai tangan kita, beda kan? Lalu berpraduga. Nah, anak-anak ustazah,
Kalau berpraduga sama seseorang kan anak-anak ustazah tidak terlihat kan. Misalnya kalian berprasangka, misalnya berpraduga itu berprasangka, misalnya nanti kayak gini lah, nanti kayak gini, kan orang nggak akan tahu, ya kan? Karena tidak ada perlakuan dari anggota tubuh anak-anak ustazah. Berpraduga itu ya merupakan kata kerja mental karena dia terlahir dari pikiran, ya kan? Karena praduga itu kan datanya dari pikiran kita, bukan dari tindakan kita. Ya, misalnya anak ustazah berprasangka sama seseorang, itu orang lain tidak akan tahu kalau anak-anak ustazah itu punya prasangka yang buruk ataupun baik sama seseorang, karena melalui pikiran, bukan melalui perbuatan. Tapi kalau anak-anak ustazah melempar, menendang, memukul, orang akan tahu karena yang melakukan adalah salah satu anggota dari tubuh anak-anak ustazah. Lalu berkesimpulan, ya berkesimpulan juga ini tidak menggunakan ini menggunakan pikiran kita. Kalau kita mau menyimpulkan sesuatu, kita akan menggunakan pikiran kita. Beranalogi maksudnya membandingkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya, ini beranalogi namanya. Nah, kalau beranalogi ini juga tidak menggunakan tangan ataupun kaki, ya, ataupun anggota tubuh yang lainnya, yaitu beranalogi itu pastilah menggunakan pikiran. Paham ya anak-anak ustazah tentang kata kerja mental ya? Beda ya. Nah, memikirkan sama misalnya memakan, meminum, memasak. Kalau memasak kita nggak pakai pikiran, kita pakai langsung tindakan kita, paham nggak? Tindakan kita pakai tangan lah kita memasak, seperti itu. Itu pun kata kerja, memasak itu kata kerja. Ya, jadi kata kerja itu banyak, tapi kata kerja mental inilah contoh-contohnya: memikirkan, membayangkan, berasumsi, seperti itu. Ini contohnya ya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun. Kalau warga membayangkan ini, orang nggak akan tahu seorang warga itu membayangkan apa dalam pikirannya. Mana tahu orang. Tapi kalau bertindak tahu, misalnya makan, minum, itu tahu ya. Beda ya, bedakan ya. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, anak-anak ustazah, dalam suatu berita harus dia memiliki keterangan waktu dan tempat yang jelas. Mengapa? Agar suatu berita tersebut dapat dipercaya dengan baik, ya, seperti itu ya. Suatu berita itu dapat dipercaya dengan baik. Suatu berita dapat dipercaya dengan baik dengan menyertakan waktunya kapan serta tempatnya di mana. Jadi makanya suatu berita itu tidak boleh kita buat hoax, ya. Nggak boleh kita membuat berita itu asal-asalan, haruslah sesuai, harus ada keterangan waktu dan tempat yang sesuai. Lalu ini penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti anak-anak ustazah, ini juga termasuk contoh dari konjungsi ya, kata penghubung. Kata penghubung temporal artinya itu adalah kata penghubung waktu, berkaitan dengan waktu, yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Kita lihat contohnya. Sekitar pukul ini Sabtu, langit riau tampak mendung. Tak lama kemudian, nih ada kata kemudian kan, ini termasuk konjungsi waktu ya. Kemudian, tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Akhirnya juga termasuk konjungsi waktu. Tapi kalau kita hapus kata akhirnya, bisa nggak kita baca dengan baik? Tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat pun turun. Hujan yang diharapkan semua masyarakat pun turun. Jadi kurang tepat dia kalimatnya, harus disertai kata konjungsi. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, ini contoh dari kata konjungsi waktu, kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Lalu kata sebelum, lalu misalnya kata apa lagi ya, kata-kata kerja yang berkaitan dengan waktu itu banyak sebenarnya ya. Selanjutnya seperti itu.
Nah, ini tadi. Nanti ini dicatat aja ya. Dicatat di bukunya masing-masing. Ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu dan kata kerja mental. Ini tadi kaidah-kaidah kebahasaannya. Jadi itu tadi ya nak, kita sudah belajar struktur, kita juga sudah belajar kaidah bahasa. Jadi nanti di rumah boleh anak-anak ustazah carilah kata-kata baku itu apa-apa aja contohnya, boleh ya. Dan carilah kata-kata konjungsi itu apa ya. Contoh satu lagi ya ustazah buat kata konjungsi. Ibu saya datang ketika saya sedang tidur. Ibuku datang ketika saya tidur misalnya. Tapi kalau kita hilangkan kata ketikanya ibu saya datang, saya tidur. Nah, itu tidak bisa seperti itu kalimatnya, kecuali kita letakkan koma bisa. Ibu saya datang, koma, saya tidur, itu baru bisa. Tapi kalau kata konjungsinya tidak ada, lalu tidak ada tanda baca koma, ya maka seseorang juga tidak paham dia apalah maksud atau makna dari berita tersebut atau kalimat tersebut. Itu maksud ustazah ya. Baik anak-anak ustazah, karena waktunya sudah selesai, semoga anak-anak ustazah bisa memahami materi dengan sebaik-baiknya. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti japri ustazah ya. Boleh nanti menjapri ustazah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cadar nggak pakai lagi? Dah.